Swastiastu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang produk dan service. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya, Florencia, lalu Siti, Diah, Citra, Deadi, dan Yoga. Nah, teman-teman, yuk simak presentasi kami. Pengertian produk. Jadi saya akan membawakan pengertian produk menurut para ahli. Ada dua. Yang pertama menurut Stanton di tahun 1996 di bukunya halaman 222 yang katanya a product is asset of a tangible and intangible attributes including packaging, color, price, quality, and brand plus the services and reputation of the seller. Jadi artinya suatu produk atau kumpulan dari atribut-atribut nyata maupun tidak nyata yang termasuk di dalamnya itu ada kemasan, warna, harga, kualitas dan merek, dan termasuk juga dari reputasi penjualnya sendiri. Nah, yang kedua menurut Ciptono dalam bukunya di tahun 1995 halaman 95. Nah, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi dan daya beli. Nah, jadi secara umum produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan dalam produk business hospitality itu ada dua jenis produk. Yang pertama itu ada tangible atau unsure product yang dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya seperti ukuran kamar, porsi makanan dan minuman, kebersihan dan kualitas dari fasilitas tersebut. Lalu yang kedua ada intangible atau unsure yang tidak dapat dilihat. Contohnya seperti suasana, keramah tamahan karyawan, dan jasa pelayanan lainnya seperti massage. Nah, jadi itu tentang produk. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan produk atau customer value hierarchy. Nah, di customer value hierarchy atau tingkatan produk ini ada masing-masing 5 bagian yang bersih tentang nilai pelanggan. Nah, yang kelima nilai pelanggan ini akan membentuk hierarki pelanggan. Yang pertama itu ada manfaat inti atau core benefit. Yang kedua itu ada produk dasar atau basic product. Yang ketiga itu ada produk yang diharapkan atau expected product. Yang keempat ada produk yang diinginkan atau augmented product. Dan yang terakhir ada produk potensial atau potensial produk. Nah, dari kelima nilai pelanggan ini saya akan mulai menjelaskan dari manfaat inti, yaitu core benefit. Dari manfaat inti ini, dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen, itu contohnya manfaat yang diberikan pelanggan sebuah hotel adalah kesempatan untuk beristirahat, menginap, refreshing, dan melihat suasana yang baru yang berada di hotel. Yang kedua ada produk dasar atau basic product, yang dimana bentuk dasar dari produk ini yang dirasakan oleh pelanggan, yang bisa dirasakan oleh panca inderanya. Contohnya mata bisa melihat view yang baik, contohnya bisa melihat view pantai atau view pegunungan dari hotel tersebut. Dan contoh lain yaitu sebuah kamar hotel yang mencakup tempat tidur, kamar mandi, dan lemari pakaian. Yang ketiga itu ada produk yang diharapkan atau expected product. Nah, dari merupakan serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika membeli suatu produk. Nah, contohnya tamu yang mengharapkan tidur yang bersih, handuk yang bersih, suasana yang nyaman, dan kadar ketenangan yang tertentu, sehingga tamu dapat enjoy selama stay yang berada di hotel. Yang keempat ada produk yang ditingkatkan atau augmented product, yang contohnya seperti menyertakan TV, wifi, alat-alat pendukung elektronik. Dan yang terakhir itu produk potensial,
yang merupakan augmentasi produk dan perubahan bentuk yang dialami produk tersebut. Yang contohnya kemunculan hotel yang dimana hotel tersebut menyediakan semua kamar berjenis suite sehingga tamu dapat menempati sekelompok kamar baru. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen produk hotel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nykiel 2003. Di sini menurut Nykiel, komponen produk hotel itu ada 5. Yang pertama, accessibility. Yang kedua, atmosphere. Ketiga, customer interaction with service delivery. Yang keempat, customer interaction with customer. Dan yang kelima, customer participation. Saya akan menjelaskan juga apa artinya dari penjelasan si Nykiel di sini. Yang pertama, accessibility. Accessibility itu berarti lokasi, penuju arah, jam beroperasi, dan informasi yang kita dapatkan dengan apa kita bisa menuju ke hotel. Yang kedua yaitu atmosfer, yaitu suasana yang kita dapatkan di hotel. Apakah nyaman, apakah desain interiornya baik, dan pelayanannya apakah memuaskan, membuat kita nyaman tinggal di hotel. Yang keempat ada customer interaction with the service delivery, yaitu interaksi antara tamu dengan karyawan hotelnya. Dan yang keempat, customer interaction with other customer. Yang dimaksud ini adalah interaksi customer dengan customer yang lain, yaitu yang kita dapatkan dari interaksinya itu ketika ada cocktail party atau ada meeting. Yang kelima, customer participation, yaitu partisipasi tamu dalam event yang kita selenggarakan. Misalnya seperti morning yoga, kita menyelenggarakan event morning yoga di hotel, dan itu adalah partisipasi dari tamu yang ikut di sana. Menurut Chuck YG 1988, keberhasilan jangka panjang produk hotel itu ditentukan oleh ragam fasilitas yang ada, misalnya seperti pool, gym, spa, dan ragam rekreasi yang ada seperti morning yoga yang telah saya sebutkan tadi, dan adanya kualitas makanan yang baik, kamar yang bersih dan nyaman, kualitas pelayanan yang membuat tamu nyaman tinggal di hotel. Setelah itu lokasi yang menarik, misalnya di samping pantai, di pegunungan, dan aktivitas tamu, harga dan manfaat produk, kesempatan bertemu dengan orang yang sama atau lebih tinggi sosial ekonominya, daya tarik budaya, dan program tours atau sightseeing, dan suasana kekeluargaan yang didapatkan di hotel, lingkungan psikis yang menarik, dan cuaca atau musim yang biasanya disukai oleh tamu. Sekian penjelasan dari komponen produk hotel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Diferensiasi produk dibagi menjadi 3. 1. Bentuk suatu produk, kedua fitur, dan ketiga mutu kerja. Yang pertama, bentuk suatu produk memiliki bentuk produk, model, harga, dan ukuran fisik produk yang berbeda dengan produk yang sejenis. Contohnya, hotel yang didesain dengan arsitektur tradisional, modern, kombinasi tradisional modern. Hotel didesain oleh arsitek yang bertaraf internasional. Kedua, fitur merupakan perbedaan yang melengkapi fungsi dasar suatu produk. Contohnya, sebuah hotel melengkapi fasilitas kamarnya dengan bed, kunci kamar, atau electronic card, bathtub, bathroom dengan kualitas terbaik. Ketiga, mutu kerja merupakan level berlakunya karakteristik dasar produk, contohnya kualitas fisik hotel. Dan selanjutnya, diferensiasi pelayanan. Ada 2, yaitu kemudahan pemesanan dan pengiriman. Pertama, kemudahan pemesanan. Contohnya, banyak hotel yang melengkapi website dengan booking engine dan tool free untuk membantu pelanggan mendapatkan informasi dan bertransaksi dengan hotel secara lebih efisien.
Dan kedua, pengiriman, itu disebut juga service delivery. Pengiriman ini mengacu pada seberapa baik produk atau jasa diserahkan kepada pelanggan, contohnya pelayanan room service dan laundry. Bauran produk adalah variasi dari berbagai produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan yang menyangkut yang pertama, lembar bauran yang pada dasarnya mengacu pada beberapa banyak macam lini produk dalam suatu perusahaan yang diluncurkan. Yang kedua, panjang bauran mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Yang ketiga, kedalaman bauran mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan oleh tiap produk suatu perusahaan. Yang keempat, konsistensi bauran, yang dimana pada dasarnya mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk tersebut di dalam hal penggunaan oleh masyarakat dengan persyaratan produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Adapun jika suatu perusahaan ingin memperluas bisnisnya, harus melalui 4 cara, yakni menambah lini produk baru sehingga memperlebar bauran produknya. Kedua, memperpanjang setiap lini produk. Yang ketiga, menambah lebih banyak jenis produk yang akan dijual ke dalam setiap brand dan memperdalam bauran produknya. Yang terakhir, yang keempat, mengejar lebih banyak konsistensi lini produk. Perusahaan dapat memperluas bisnisnya melalui 4 cara, yaitu menambah lini produk baru sehingga memperlebar bauran produk yang akan dipasarkan. Lini produk adalah penempatan area-area kerja di mana operasi diatur secara berturut-turut dan material bergerak secara kontinu melalui operasi yang terangkai. Yang kedua yaitu memperpanjang setiap lini produk. Lini produk dapat diperpanjang melalui 2 cara, yaitu yang pertama perentangan lini dan pengisian lini. Perentangan lini ini terjadi jika perusahaan memperpanjang lini produknya melampaui cakupan yang sekarang. Perusahaan dapat merentang lininya ke bawah, ke atas maupun melalui 2 arah. Yang ketiga yaitu menambah lebih banyak jenis produk ke dalam setiap produk dan memperdalam bauran produknya. Yaitu menambah jenis produk lain ke dalam suatu produk sehingga menciptakan produk yang baru, seperti halnya kita menggabungkan 2 jenis produk yang berbeda dan menciptakan sebuah produk yang baru. Yang keempat yaitu mengejar lebih banyak konsistensi lini produk. Contohnya seperti tiket AirAsia yang kita mungkin bisa dapatkan dengan harga yang sedikit lebih rendah daripada tiket sebelumnya, namun pelanggan mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini mengenai produk dan servis, produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sedangkan pelayanan ataupun servis yaitu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lainnya, sehingga menyediakan keputusan pelanggan. Adapun beberapa ikatan produk seperti yang rekan saya jelaskan sebelumnya oleh Cindy, produk dasar, produk yang diterapkan, produk yang ditingkatkan, dan produk potensial. Selanjutnya pentingnya diferensiasi produk seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Kade Adi. Produk branding agar pelanggan tahu produk yang kita jual dan pelayanan yang kita berikan autentik dan hanya didapatkan di perusahaan kita saja. Maka dari itu sangatlah penting bagi sebuah perusahaan mengetahui
bagaimana produk dan servis yang baik dalam sebuah marketing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Rama Santi.